Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai Dia menjemput kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kebangkitan Kristus. Di hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang membuat kadang manusia menjadi kurang yakin. Apakah Yesus benar-benar mati? Apakah Yesus benar-benar Dia bangkit? Apakah Dia juga betul sungguh-sungguh naik ke surga? Bapak Ibu Saudaraku, melalui renungan hari ini kita akan kembali diingatkan supaya kita memiliki iman yang teguh di tengah-tengah zaman akhir, di mana iman percaya kita kepada Yesus semakin diuji. Ya, kita sudah banyak belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan sehingga mereka bisa menyelesaikan hidupnya dengan luar biasa. Seperti teladan kita Yesus Kristus, Dia sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan, Dia menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu menebus dosa manusia. Satu karya yang tidak mudah secara manusia, tetapi kita bisa melihat keteladanan Yesus Kristus. Dia menyelesaikannya sampai pada akhir. Bahkan di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai, sempurnalah. Bapak Ibu Saudaraku, tanpa sengaja saya melihat salah satu klip di dalam Facebook, ya, di mana di situ diperlihatkan tentang kematian artis-artis ternama di Indonesia. Di situ dicantumkan tanggal lahir dan kematian, bahkan foto makamnya masing-masing. Mungkin ada 10 lebih artis-artis, Bapak Saudaraku. Yang menjadi pertanyaan ketika melihat itu, mereka ini setelah mati mau kemana? Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27, dan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, kemudian dihakimi. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini kita percaya ada kebangkitan. Ya, memang manusia ditetapkan untuk mati satu kali, kemudian dia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Dan setelah dihakimi, mereka mau pilih yang mana? Mau surga atau neraka? Jika Bapak Saudaraku masih kurang yakin atau belum percaya adanya surga dan neraka, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, apakah surga itu benar-benar ada atau benarkah neraka juga ada? Karena kita tahu di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan semuanya. Tuhan membukakan semuanya, yaitu pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Dan demikian juga hari ini kita akan melihat satu kebenaran, ya, di mana Paulus menyampaikan satu kebenaran bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus ada kebenaran, dan tentunya di dalam Yesus ada kehidupan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan membaca dalam satu peringkup di dalam 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca ayat demi ayat. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Di situ konteksnya kebangkitan Kristus. Dari perikop ini kita bisa mengenal siapa Paulus dan memahami tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sampai ayat ini, Bapak Saudaraku, Paulus menekankan supaya kita memiliki iman yang teguh. Ya, supaya kita memiliki satu pegangan yang kuat. Bahkan sampai akhir hidup kita memiliki satu keyakinan. Ya, beberapa hari ini saya berdoa buat guru saya, Bapak Saudaraku, supaya dia memiliki keyakinan yang kuat, di mana usianya juga sudah sangat tua, ya, di atas 70. Saya hanya berkata terus percaya, berharap, dan tetap memuji Tuhan. Kematian bukan hal yang menakutkan, satu kebahagiaan justru di dalam Kristus, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Iya, seringkali orang masih ragu, khawatir, dan bimbang. Tapi Paulus melalui firman Tuhan hari ini, dia berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh firman Tuhan di dalam Yesus Kristus kamu diselamatkan. Amin. Asal kamu teguh berpegang padanya. Pesan Paulus ini luar biasa supaya kita berpegangan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga dia berkata, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Paulus tidak ingin kita ini setengah-setengah untuk percaya kepada Yesus. Paulus tidak ingin kita mengikut Yesus hanya sebatas akal saja. Tapi Paulus ingin supaya kita percaya kepada Yesus seutuhnya. Sehingga dia berkata, walaupun aku tidak melihat, namun aku percaya.
Ini yang Paulus inginkan dalam hidup kita setiap hari. Kita memang tidak pernah melihat Yesus naik ke surga secara fisik. Tapi kita percaya dengan iman. Orang seringkali minta bukti. Tapi Paulus ingin mengajarkan supaya iman kita lebih daripada itu. Kita percaya walaupun belum melihat. Ini adalah pengharapan murid-murid Kristus. Dan Yesus seringkali juga berpesan, berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, poin yang pertama Paulus ingin menekankan supaya kita teguh di dalam Kristus, memiliki iman yang kokoh di zaman akhir ini, supaya kita tidak bimbang. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yesus bagi semua orang. Ya, mari kita akan lihat ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ini ayat yang luar biasa. Paulus memberikan sekali lagi penekanan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Kalimat yang sangat penting ini perlu digarisbawahi, Bapak Ibu Saudara. Berarti ini luar biasa pentingnya. Apa itu? Yaitu yang telah aku terima sendiri. Kita lihat siapakah Paulus ini. Sebelumnya namanya Saulus. Dia seorang tokoh, ya, orang Ibrani asli, disunat pada hari yang ke-8. Dia juga dalam komunitas orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Bahkan dia penganut ajaran Yahudi yang juga sangat taat. Bahkan dia mendapatkan perintah untuk menangkapi pengikut-pengikut Kristus pada zamannya. Tidak hanya ditangkap, bahkan dimasukkan penjara. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh para pengikut Kristus. Jika kita melihat background dari Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang memang sangat membenci, ya, orang-orang yang menyembah di luar, ya, iman atau Allah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita tahu Paulus sangat menentang itu. Tapi bagaimana dia bisa berbalik dan percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah dia adalah seorang pembunuh dulu? Dia juga seorang yang keji. Bahkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan yang lurus di Damsik, ya, orang-orang pengikutnya dia hanya mendengarkan suara tapi tidak jelas. Tapi Paulus mendengar. Ya, dia mendengar suaranya dipanggil, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau ini, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami perubahan hidup. Dia mulai melihat, mengerti dengan hatinya, dan percaya, oh, engkau Yesus, engkau adalah Tuhan. Sejak saat itu, Bapak Saudara, Paulus mulai, ya, mempelajari, merenungkan. 3 hari tidak makan dan tidak minum. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan luar biasa, sehingga dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat sejarah Paulus ini, dia tidak mungkin mau menerima ajaran yang seperti ini, menyembah dan percaya kepada manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenapa dia bisa memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak ada tokoh lain yang menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, secara detail. Kita bersyukur jika Paulus Tuhan pakai luar biasa untuk memberitakan Injil keselamatan, sehingga kita mendengar sampai hari ini. Dan jika bukan Injil dari Tuhan, tentunya Injil Yesus sudah tidak laku dari zaman dulu. Tapi karena Injil ini dari Tuhan, Kristus sendiri yang menyatakan, Yesus sendiri yang beracara, maka berita keselamatan, Injil dalam Kristus Yesus terdengar sampai hari ini. Bahkan seluruh makhluk akan mendengar berita ini. Amin, Bapak Saudaraku. Luar biasa. Dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan, ya, bahwa aku menerima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini sekali lagi, ini ajaran yang sangat mendasar. Yesus dia mati karena dosa kita. Yesus mati bukan karena untuk dirinya sendiri, bukan karena kesalahannya, tapi Yesus mati karena dosa-dosa. Ini doktrin dasar orang percaya, yaitu yang percaya Yesus tentunya. Ya, dikatakan sesuai dengan kitab suci. Perlu digarisbawahi, sesuai dengan kitab suci. Bukan dari akal pikiran Paulus sendiri, tapi dia juga tokoh yang belajar, yang juga pintar menyelidiki kitab-kitab.
Sehingga dia berkata sesuai dengan kitab suci. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat ini juga jaminan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin bahwa Yesus telah dikuburkan. Dan saksi banyak. Dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Bukan dasar oleh pengertian Paulus, tapi Paulus menyelidiki sesuai dengan kitab suci. Amin. Banyak orang-orang yang menyampaikan sesuatu kabar-kabar tapi kadang tidak jelas. Sehingga muncul hoak-hoak di zaman ini. Zaman dulu juga sudah ada hoak, tetapi yang lebih gencar di zaman akhir ini. Tapi Paulus tidak ingin menyebarkan hoak, tapi dia ingin menyebarkan kebenaran. Sehingga dasar dia menyampaikan kebenaran itu tentunya sesuai dengan kitab suci. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dari Paulus, tetapi dari kitab suci sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu dikuburkan, Yesus itu telah dibangkitkan. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini bukti bahwa Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Luar biasa. Jadi saksi Yesus ketika dia bangkit itu lebih dari 10, 20, 100, 200. Bahkan dikatakan 500 lebih sekaligus. Jadi saksi Kristus ketika dia bangkit itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga Paulus berani memberitakan ini karena saksinya banyak. Ya, dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi tentunya pada zaman Paulus ya, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ayat yang ke-7, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi Yesus ketika dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia ingin membuktikan, aku bangkit kepada murid-muridnya, orang-orang percaya pada zaman Yesus waktu ada. Ini satu deklarasi yang luar biasa. Bahkan ini satu kesaksian sampai hari ini, kenapa Injil bisa bertahan. Kalau bukan Injil dari Tuhan, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia memiliki satu keputusan pribadi. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia menganggap segala sesuatunya itu sampah. Atribut-atribut yang pernah dia sandang. Ya, kepemimpinan sebagai seorang utusan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Karena dia pernah diberi surat kuasa menangkapi orang-orang pengikut Kristus. Itu semuanya dianggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus jauh lebih mulia. Luar biasa. Ya, yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kemudian ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini ungkapan hati Paulus. Dia sebenarnya orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, Bapak Ibu Saudara. Apalagi menyandang gelar seorang rasul. Karena dia menyadari siapa dirinya. Orang yang pernah menganiaya jemaat Tuhan. Satu tindakan yang sangat keji. Di mata Tuhan sangat keji. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan yang sudah pilih Tuhan pakai, Tuhan tentukan, tetapkan. Tidak ada yang bisa menolak. Ya, Yesus dia pilih Paulus. Walaupun dia pernah menganiaya, tapi dia dipilih, ditetapkan. Ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ya, ketika Paulus merendahkan diri, dia tidak layak, dia sebenarnya tidak berkenan. Namun dia mengingatkan kepada kita. Ini semua karena kemurahan Tuhan saja.
Oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Maksudnya Tuhan pakai dalam keadaan Paulus yang sebenarnya tidak layak. Berbicara hal ini, Bapak Saudaraku, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak layak. Kita adalah orang-orang yang tidak pantas menerima anugerah keselamatan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak masuk dalam kerajaan yang suci dan yang kudus. Namun karena kita dipilih, dipanggil, ditentukan oleh Tuhan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Amin. Orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Orang yang paling sangat bahagia adalah mereka yang diampuni dosanya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita patut bersyukur jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan, pengampunan dari Yesus Kristus. Karena dia mati bukan untuk dirinya, tapi dia mati untuk menebus segala dosa kita. Ini yang diajarkan oleh Paulus supaya kita menyadari dan memahami betul. Walaupun hari ini masih ada yang menolak dan belum percaya kepada Yesus yang telah menebus dosa, kita tetap berdoa supaya mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi dari ayat 10 ini kita bisa melihat, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus ingin lebih lagi. Dia ingin menunjukkan ya bahwa apa yang dia terima itu adalah satu karunia yang luar biasa yang dari Tuhan. Sehingga dia ingin menyatakannya lebih lagi. Bukan karena dia ingin menonjolkan diri atau menyombongkan diri, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia ingin, Tuhan, pakai aku untuk menjadi alatmu, menyatakan kebesaranmu. Sehingga kita sadar bahwa Alkitab di dalam perjanjian baru, banyak surat-surat Paulus yang disampaikan di situ. Memang dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, surat-surat yang ada di dalam perjanjian baru itu banyak tulisan dari Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dia berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Maksudnya apa? Dia betul-betul berjuang, berlomba, dan dia ingin meraih satu kemenangan. Ya, sehingga dia dikatakan supaya apa, saudaraku, tidak sia-sia hidup yang Tuhan sudah berikan. Paulus ingin dirinya tidak sia-sia. Ketika dia sudah percaya menerima Yesus, dipanggil sebagai hambanya, dia ingin bekerja lebih giat lagi. Dia ingin meraih apa yang menjadi impiannya, berjumpa dengan Tuhan. Ini satu pengalaman yang indah, Bapak Saudara. Kita perlu belajar bagaimana kita memiliki iman yang luar biasa seperti Paulus ini. Ya. Bahkan dia berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan tugasnya oleh karena karunia, kasih karunia Tuhan sendiri. Sehingga dia berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Amin. Jadi Bapak Saudaraku, kita bisa belajar. Kita orang-orang yang lemah. Tapi justru ketika kita lemah, Tuhan semakin kuat dalam hidup kita. Amin. Kita tidak bisa memegahkan diri. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu di poin yang kedua, kita dipilih, dipanggil, dan dipakai Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, banyak hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tentunya mereka ingin dan terus berjuang meraih apa yang menjadi cita-citanya, yaitu masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Demikian juga kita semua tentunya memiliki pengharapan untuk menjadi umat pemenang yang juga dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dipakai secara luar biasa. Amin. Katakan dalam hati saudara, aku mau Tuhan pakai luar biasa di zaman akhir ini. Amin. Ya, mari kita akan lihat selanjutnya di ayat yang 14. Langsung melompat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat yang ke-15. Kemudian 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kita adalah orang-orang yang paling malang jika Yesus tidak bangkit. Kita orang-orang yang paling sedih, orang-orang yang paling menderita jika Yesus tidak bangkit. Ya, tapi kita akan lihat ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan kita hidup. Ya. Kemudian ayat 21 sampai 22, ayat yang terakhir Bapak Saudaraku, kita akan melihat, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini satu ayat penutup yang luar biasa. Kenapa? Kita melihat sejarah Adam, karena dia jatuh dalam dosa, akhirnya berakhir dengan maut, kebinasaan. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dikatakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tuhan ingin memulihkan keadaan manusia, supaya mereka bisa memperoleh hidup, bukan kematian. Amin. Sehingga di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Luar biasa Bapak Saudaraku, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan bahwa memang pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan itu memang kita yakini itu adalah dari Tuhan dan memang itu memberikan dampak, yaitu membawa orang kepada keselamatan, kehidupan di dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus, saya yakin ada waktunya Tuhan akan menjamah Bapak Ibu Saudara semuanya dan akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus seperti yang Rasul Paulus alami. Sehingga hari ini jika ada orang-orang yang menghina Yesus, yang mengata-ngatai Yesus, itu tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan membawa mereka untuk mengenal siapakah Yesus itu. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang meneguhkan kami, untuk kami semakin kuat di dalam pengharapan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, berkati pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga kami, berkati juga bangsa dan negara kami, kota dimanapun kami berada. Biarlah naungan Tuhan ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkatilah Tuhan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami serahkan doa kami, kiranya berkat Tuhan tercurah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta